Shalom sahabat Kristus terkasih, kembali di dalam renungan di setiap hari Kamis dengan tema perenungan kita pada malam hari ini adalah kekuatan menghadapi hari esok. Nah sahabat Kristus yang terkasih, sebelum kita merenungkan tema ini, mari kita membuka Alkitab kita membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-14 hingga yang ke-30. Yang demikian firman-Nya. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datang hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Demikianlah pembacaan kita. Berbahagialah setiap kita yang mau mendengarkan firman dan yang mau memeliharanya. Nah, sahabat Kristus, kalau kita berbicara tentang menghadapi kehidupan ini, saat ini di era milenial, generasi yang muda seringkali memiliki pemikiran bahwa mereka takut menjadi dewasa. Mungkin kita merasa aneh mendengar hal ini. Dan segera kita akan berkata, dewasa itu sebuah keniscayaan. Dan itu pasti akan terjadi. Karena itu tidak ada hal yang perlu ditakuti.
jalani aja secara natural. Namun, jika hal itu diterapkan pada kita semua, ternyata kita juga punya rasa takutnya masing-masing. Ada yang takut menghadapi tua, ada yang takut memasuki masa pensiun, ada yang takut pada kematian, dan lain sebagainya. Padahal kita semua juga tahu bahwa menjadi tua, lemah, dan mati itu keniscayaan. Tidak bisa kita hindari. Maka jalani saja. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, mengapa manusia, kita, takut menghadapi sesuatu yang belum jelas di hari esok? Mengapa orang takut menjadi dewasa? Mengapa orang takut menjadi tua? Ketika kita membaca Alkitab, kita menemukan jawabannya dalam kisah tentang perumpamaan talenta ini. Hamba yang menerima 1 talenta takut menjalankan 1 talentanya. Ia takut akan kehilangan apa yang sudah dipercayakan kepadanya. Ia takut kalau suatu waktu dia rugi atau gagal. Dan akhirnya ia takut manakala tuannya datang. Sehingga alih-alih ia bekerja sepenuh hati untuk apa yang sudah dipercayakan kepadanya, ia malah memendamnya. Alih-alih ia bersemangat menyambut tuannya datang, ia malah bersungut-sungut dan menuduh tuannya tidak adil, bahkan jahat. Berbeda dengan hamba yang menerima 2 dan 5 talenta. Mereka menjalankan talenta yang dipercayakan kepada mereka dengan gembira sehingga menghasilkan laba dari 2 menjadi 4 dan 5 menjadi 10. Mereka tidak dihantui oleh ketakutan, bahkan bersuka dan siap untuk menyambut kedatangan tuannya. Sebab mereka telah berkarya menjalani hidupnya dengan baik. Jadi intinya, fokuslah pada apa yang dipercayakan Tuhan pada kita hari ini. Dan kerjakanlah itu dengan sepenuh hati. Maka kita tidak akan pernah takut akan hari esok. Karena kita tahu apa yang telah kita kerjakan dan apa yang bakal terjadi. Kita menjalani waktu bukan sebagai kronos atau yang bisa diartikan sebagai urutan kejadian detik, menit, jam, hari, dan tahun. Melainkan kita menjalani waktu sebagai kairos atau yang kita artikan kesempatan. Kesempatan yang indah untuk berkarya bagi kehidupan. Ingat sahabat Kristus, karunia dan anugerah Tuhan itu cukup bagi semua orang. Memang kelihatannya ada yang diberi banyak dan ada yang diberi sedikit. Tetapi dari kacamata kairos, semuanya sama. Tugas kita hanyalah menjadi hamba yang baik dan setia. Kita mengerjakan bagian kita dengan suka dan cita. Maka berkat dan sapaan bahagia akan menyertai hidup kita di saat ini maupun esok hari. Selamat menjalani anugerah Tuhan yang baru di tahun 2024. Amin.